Selamat datang di Brave. Belajarlah daripada pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Membangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tidak. Ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremy Au, pemodal Ventura, pendiri serial, MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 4,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya dan komunitas di bravesea.com. Modal Ventura di Asia Tenggara sedang mengalami perubahan yang signifikan. Dalam sebuah diskusi baru-baru ini di podcast Brave, Jeremy Au dan Adriel Yong mengeksplorasi berbagai aspek lanskap investasi di kawasan ini. Perbincangan mereka menyoroti perlunya adaptasi strategis dan pendekatan baru untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul. Artikel ini membahas tema-tema utama diskusi mereka, memberikan pemahaman yang jelas tentang dinamika saat ini dan masa depan ruang modal Ventura di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pergeseran yang nyata menuju pendekatan sekunder dalam modal Ventura. Jeremy Au dan Adriel yang membahas berapa banyak investor yang sekarang mempertimbangkan transaksi sekunder sebagai strategi yang layak. Pergeseran ini sebagian dipengaruhi oleh keberhasilan kebijakan suku bunga yang membuat strategi investasi tradisional menjadi kurang menarik. Transaksi sekunder, meskipun sering dilihat sebagai sinyal berkurangnya kepercayaan terhadap suatu perusahaan, menjadi lebih umum di antara dana-dana yang lebih kecil. Dana-dana ini bersatu untuk membentuk party rounds yang menyediakan cara untuk mendukung perusahaan tanpa mengambil risiko penuh yang biasanya terkait dengan investor utama. Strategi ini memungkinkan distribusi risiko yang lebih luas dan dapat membantu dana yang lebih kecil mempertahankan portofolio mereka meskipun ada volatilitas pasar. Jeremy dan Adriel mengeksplorasi semakin pentingnya utang swasta. Ketika imbal hasil ekuitas semakin sulit dicapai, banyak dana yang beralih ke utang Ventura atau struktur ekuitas dengan fitur seperti utang. Pendekatan ini menawarkan cara untuk mendapatkan imbal hasil melalui pembayaran bunga dan memberikan fleksibilitas dalam pengambilan modal. Adriel Yong, kepala investasi di Ascend Networld, mencatat bahwa ekosistem utang Ventura di Asia Tenggara sedang berkembang. Perusahaan-perusahaan seperti Genesis dan Abound Capital memberikan pinjaman bahkan saat pasar sedang turun. Tren ini sangat signifikan di pasar-pasar seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Filipina, di mana utang swasta dapat memberikan sarana investasi yang lebih stabil dibandingkan dengan ekuitas tradisional. Diskusi ini menyoroti potensi utang swasta untuk memainkan peran yang lebih besar dalam lanskap investasi di kawasan ini, menawarkan cara untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Diskusi Jeremy dan Adriel juga menyinggung faktor ekonomi dan geopolitik yang lebih luas yang memengaruhi lanskap modal Ventura di Asia Tenggara. Mereka merujuk pada sebuah laporan dari Tech in Asia, yang mengungkapkan bahwa median distribusi modal dalam dana modal Ventura di kawasan ini lebih rendah dibandingkan dengan pasar lain seperti Amerika Serikat dan India. Secara khusus, median return di Asia Tenggara adalah 0,4x, dibandingkan dengan 1x di Amerika Serikat dan 1,3x di India. Ketegangan geopolitik, terutama antara AS dan Tiongkok, telah berdampak signifikan pada strategi investasi. Tantangan ekonomi lokal, seperti ketidakstabilan politik Vietnam dan masalah pasar real estate, semakin memperumit lingkungan investasi. Faktor-faktor ini menggarisbawahi perlunya investor untuk bersikap realistis dan mudah beradaptasi, dengan fokus pada tantangan dan peluang unik di kawasan ini. Di tengah berbagai tantangan yang ada, terdapat titik terang dalam lanskap modal Ventura di Asia Tenggara. Diskusi ini menyoroti minat yang meningkat di pasar yang belum terlalu jenuh seperti Malaysia. Dimitri dari Cento Ventures mencatat bahwa Malaysia belum banyak dikenal namun menawarkan imbal hasil yang menjanjikan karena kondisi ekonomi yang baik dan kumpulan pendiri yang kuat. Perusahaan-perusahaan seperti Grab dan Kasm, yang berasal dari Malaysia, menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Upaya pemerintah Malaysia untuk menarik modal Ventura dan menumbuhkan ekosistem startup semakin meningkatkan daya tarik pasar. Jeremy Au menekankan bahwa memahami nuansa setiap pasar, seperti PDB per kapita tingkat menengah Malaysia, sangat penting bagi investor yang ingin memanfaatkan peluang ini.
Jeremy dan Adriel mendiskusikan perlunya para pemodal Ventura menyesuaikan strategi investasi mereka agar selaras dengan realitas pasar yang terus berkembang. Mereka menunjukkan bahwa banyak dana yang lebih besar di Asia Tenggara melakukan perampingan, sebuah tren yang didorong oleh kondisi pasar eksternal dan pergeseran strategi internal. Pergeseran ke arah dana yang lebih kecil dan lebih disiplin ini mencerminkan tren industri yang lebih luas menuju praktik investasi yang lebih realistis dan berkelanjutan. Para investor kini berfokus pada investasi tahap awal dan menjajaki pasar-pasar geografis baru. Pergeseran ke arah investasi pada merek-merek konsumen dan menjajaki opsi-opsi utang swasta menyoroti kemampuan beradaptasi industri dan kemauan untuk merangkul peluang-peluang baru. Pembicaraan ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan pendekatan yang fleksibel dan berpikiran maju terhadap investasi di kawasan ini. Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.